Oke, nah, untuk soal ini kita punya suatu daerah yang di R-share ini. Daerah ini kita putar terhadap sumbu X 360 derajat sehingga membentuk suatu benda kejal atau benda padat. Yang ditanya adalah volume benda tersebut berapa. Oke. Untuk soal seperti ini kita coba bayangkan ya, ketika segitiga seperti ini diputar 360 derajat terhadap sumbu X, maka akan terbentuk suatu kerucut ya, kira-kira seperti ini. Akan terbentuk suatu kerucut seperti ini dengan jari-jarinya adalah ini dari sini ke sini ya, yaitu 2 dan tingginya 4. Nah, untuk mencari volumenya sebenarnya bisa langsung ya, bisa langsung dan juga bisa menggunakan integral. Nah, kita coba lihat pendekatan menggunakan integral ya. Konsepnya adalah karena kita memutar terhadap sumbu X, maka ini, kita akan mencarinya menggunakan teknik metode cakram. Nah, jadi kita memutar terhadap sumbu X, maka partisinya adalah terhadap X gitu. Jadi ini kita potong-potong menjadi suatu bentuk yang pipih ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kita potong-potong. Jadi bentuknya mirip seperti uang logam ya. Oke, dengan kita ketebalannya adalah delta X. Oke, maka kita misalkan volume ini delta V, volume yang ini aja ya delta V, maka delta V nya itu bisa kita hampiri volumenya dengan volume tabung ya, mirip dengan tabung, yaitu V R kuadrat dikali T, dengan R nya jari-jarinya itu adalah ini. Nah, jari-jarinya kan berubah ya, jari-jarinya merupakan fungsi, yaitu Y sama dengan setengah X, maka R nya adalah setengah X dikuadratkan R kuadrat dengan T. T di sini adalah ketebalannya ya, ketebalannya delta X. Oke, sehingga volumenya secara sederhananya volumenya adalah integral dV. Nah, di sini dV nya kita menggunakan ini ya. Oke, jadi volumenya menjadi, perhatikan batas X nya dari 0 sampai 4. Nah, V dikali setengah X kuadrat, delta X nya berubah menjadi dx. Ini menjadi 1/4 V X kuadrat. 1/4 V nya bisa pindah ke depan karena pengalih konstanta seperti ini, menjadi integral X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3, batasnya dari 0 sampai 4. Ini menjadi 1/12 V. Kita masukkan batas atasnya 4 pangkat 3 dikurang batas bawah 0 pangkat 3. Ini menjadi 64/12 V ya. Kita sederhanakan menjadi 16/3 V. Oke, jadi ini adalah volume dari benda kejal, dalam hal ini kerucut. Kalau kalian ingin mencari dengan menggunakan volume kerucut secara langsung, akan ditemukan juga jawaban yang sama ya, 16/3 V. Oke. Jadi jawaban yang memenuhi adalah jawaban D. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah pengerjaan untuk metode cakram ya, pada pencarian volume benda kejal. Oke, soal ini kita ingin mencari integral dari cos X dibagi 1 per sin X dx, nilainya berapa?
Oke, perhatikan bentuk integral ini. Kira-kira apakah ini bisa diintegralkan langsung atau tidak? Nah, jika misalkan tidak, kita bisa menggunakan teknik substitusi ya untuk soal ini. Untuk teknik substitusi kita butuh sesuatu yang kita misalkan sebagai variabel baru. Untuk soal ini, yang akan kita misalkan sebagai U adalah 1 tambah sin X. Mengapa? Karena jika U sama dengan 1 tambah sin X, maka DU sama dengan cos X dx. Oke, kita coba lihat ke soalnya. Kita susun bentuknya menjadi 1 per 1 tambah sin X cos X dx. Sekarang kita coba substitusi. 1 per U cos X dx adalah DU. Nah, ingat, integral dari 1 per U DU adalah logaritma natural dari mutlak U ditambah suatu konstanta C. U nya apa? U nya adalah 1 tambah sin X, sehingga ini menjadi logaritma natural dari 1 tambah sin X ditambah suatu konstanta, gitu ya. Nah, jadi ini adalah jawaban akhirnya. Dan jawaban yang memenuhi adalah opsi jawaban bola ya, yang B. Oke, seperti itu. Oke, untuk soal nomor 8 ini adalah soal matematika 1B. Dan ini tentang materi masalah nilai awal. Kita punya persamaan diferensial dy per dx sama dengan 1 tambah e pangkat x dengan y0 sama dengan 2. Nah, kira-kira jawabannya atau solusi dari permasalahan ini apa? Oke, kita coba lihat ya. dy per dx sama dengan 1 tambah e pangkat x dengan y0 sama dengan 2. Oke, nah perhatikan di sini, maksud dari persamaan ini adalah jika y kita turunkan terhadap x, hasilnya adalah 1 tambah e pangkat x. Maka y sama dengan apa atau berapa gitu. Nah, untuk mencari y, kita bisa mengintegralkan dy per dx dari dx gini ya. Nah, ini adalah integral dari 1 tambah e pangkat x dx. Oke. Integral dari 1 adalah x. Integral dari e pangkat x tetap e pangkat x. Jangan lupa ditambah suatu konstanta, karena ini adalah integral tak tentu. Oke, kita peroleh solusi umum seperti ini. Kita punya kondisi di sini y0 sama dengan 2. Kita coba masukkan ke persamaan y0 sama dengan 2. Artinya kita substitusikan x-nya 0 ditambah e pangkat 0 tambah k, ini sama dengan 2. E pangkat 0 1, sehingga 1 ditambah k sama dengan 2, maka nilai k nya adalah 1. Sekarang kita substitusi nilai k ke solusi umum. Kita peroleh solusinya adalah x tambah e pangkat x tambah 1. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah solusi dari masalah nilai awal dy per dx sama dengan 1 tambah e pangkat x dengan y0 sama dengan 2. Dan opsi jawaban yang memenuhi adalah opsi jawaban C. Oke, bisa dipahami? Oke, kita punya y sama dengan x dipangkat ln x. Kita ingin mencari nilai dy per dx itu sama dengan apa? Oke.
Nah, untuk soal ini jika kita ingin menurunkan langsung, ya sepertinya akan kesulitan ya. Nah, kita bisa menggunakan metode lain. Caranya seperti apa? Kita tahu Y sama dengan X pangkat ln X. Maka ln Y itu sama dengan ln dari X pangkat ln X. Dengan menggunakan sifat logaritma, ini menjadi ln X dikali ln X, yaitu ln X dipangkatin 2. Nah, perhatikan di sini kita tahu Y adalah fungsi dalam X, sehingga dari persamaan ln Y sama dengan ln X kuadrat, kita bisa menurunkan secara implisit kedua ruas, yaitu D per dx dari ln Y itu sama dengan D per dx dari ln X dipangkatin 2. Nah, turunan dari ln Y adalah super Y dikalikan dengan D per dx ya. Oke, dan turunan dari ruas kanan adalah 2 kali ln X dikali 1 per X, sehingga D per dx saja menjadi apa? Y dikali 2 ln X kali 1 per X. Nah, Y adalah X pangkat ln X, sehingga ini menjadi 2 dikali ln X dikali Y nya adalah X pangkat ln X dikali 1 per X. Ini adalah jawabannya, jawaban akhirnya. Oke. Nah, opsi yang memenuhi adalah opsi jawaban C ya. Ini kan sama dengan 2 per X dikali X pangkat ln X dikali ln X. Jadi opsi jawaban yang memenuhi adalah C. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Kita ingin mencari nilai dari tangen dari sin inverse 2 per 3. Nah, untuk model seperti ini, pengerjaannya secara umum atau yang mudah adalah dengan pemisalan, yaitu kita misalkan yang fungsi yang memuat inverse sebagai suatu variabel baru. Dalam hal ini kita misalkan sin inverse 2 per 3 ini sebagai X. Oke, maka dari sini kita peroleh apa? Sin X sama dengan 2 per 3. Oke, nah kita coba lihat ke segitiga situ-situ ya. Misalkan ini sudut X, sin X sama dengan 2 per 3, 2, 3, sehingga sisi yang ini nilainya adalah akar 9 dikurang 4, jadi akar 5. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah tan dari sin inverse 2 per 3. Oke. Ini tangan sin inverse 2 per 3 kita misalkan sebagai X, sehingga ini menjadi tangan X. Nah, nilai dari tan X dari gambar ini adalah 2 per akar 5. Oke, jadi jawaban akhirnya adalah 2 per 5 akar 5. Oke, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya, jadi jawaban yang memenuhi adalah 2 per 5 akar 5. Oke, seperti itu.